Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama saya Uten Sutendi dalam program Desa Berprestasi. Kali ini saya berada di kantor Desa Ranca Iu, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang. Di ruangan Kepala Desa Pak Suherman. Ya. Selamat siang Pak Suherman. Siang Pak Ten. Wah, senang sekali saya bisa jumpa juga akhirnya nih dengan Pak Suherman. Setelah berkali-kali kita kontak ya. Iya, alhamdulillah hari ini bisa ketemu ya. Ya, saya senang memantau juga Pak gerak-gerik dan aktivitas Pak Kades Herman ini di medsos tuh aktif sekali gitu. Iya, ada yang mantau juga ya. Oh iya. Nggak sadar. Ya. Sebentar, saya mau tanya ini Ranca Iu itu apa? Kenapa bisa disebut Ranca Iu desa ini? Kalau saya nanya orang-orang tua sih ya, Iya. zaman dulu ranca itu kayak seperti ada Rawa ya. Oh. Iu Rawa. itu teduh. Kalau bahasa Sunda teduh. Teduh. Teduh ya. Berarti dulu di sini ada rawa banyak. Ada rawa, mungkin banyak rawa ya. Mungkin dan teduh juga mungkin. Iya. Iya. Sekarang rawanya masih ada nggak? Udah nggak ada. Sekarang udah jadi sawah-sawah sih. Sawahnya masih banyak. Banyak. Nah, kalau di desa tetangga ya, di Ya. Cirarap atau Kecamatan Legok itu kan hampir mayoritasnya sudah berubah Ya. menjadi industri. Nah, kalau di Ranca Iu gimana perkembangan desanya? Ya, di Ranca Iu ada juga industri ya, cuma mungkin hanya home industri saja, tidak industri besar gitu. Tidak ada kawasan kalau di Ranca Iu. Pergudangan juga? Pergudangan juga ada. Ada. Jadi berapa persen lagi pertanian di sini? Kalau kemarin kita kan ada kelompok tani juga ya, kelompok tani, ada 3 kelompok tani yang ada di Desa Ranca Iu, dan kita sudah memantau areal untuk pertanian ini yang berpotensi ya, yang masih ada potensi pertanian sawah saja sekitar 100 hektaran. 100 hektar. Oh, masih luas ya? Luas. Artinya kalau di persentase antara sawah dengan industri masih banyak daerah Masih sawah ya gitu ya. sawah. Berarti basic usaha masyarakat sini masih di banyak pertanian. Masih banyak. Oh, petani ya Iya, gitu. petani ada. Sawah ya. Sawah. Jadi nggak salah itu Ranca Iu itu memang masih banyak ranca atau rawa yang sekarang sudah jadi sawah. Iya. Cuman iuhnya itu mungkin ya. Iunya itu teduh kan. Nah, terus apa konsep Pak Suherman ini dalam rangka mengembangkan potensi pertanian yang ada di sini? Ya, pertanian memang kita dari zaman dulu ya, dari zaman pendahulu kita banyak kan mungkin otodidak ya, tanpa pendampingan dan sebagainya. Kalau sekarang kita sudah ada kelompok taninya dan juga ada pembinaan dari dinas pertanian juga kan. Terus juga ada termasuk ya didampingi lah ya, termasuk penyediaan pupuk. Dan kita sudah untuk pupuk ini sudah membentuk Gapoktan ya. Gapoktan. Gabungan Kelompok Tani. Ya. Jadi pupuk itu sudah diterima langsung oleh Tani. Langsung ke petani. Ke Gapoktan dulu, baru pertama kan pesan-pesan dulu ya. Untuk tahun 2026 berarti kita pengajuannya tahun ini. Gitu. Untuk tahun 2025 ini pengajuannya 2024. Ya. Dan alhamdulillah Gapoktan Bilan sudah bisa menerima pupuk langsung. Oke. Ya. Kalau di persawahan di sini tak ada hujan atau irigasinya bagus? Tak ada hujan. Terhujan? Ya. Berapa kali setahun musim tanam dan panen? Maksimal 2 kali. 2 kali ya? Minimal 1 kali lah. Oke. Ya. Nah, maksud saya gini, program unggulan Pak Kades ya, karena ini basicnya pertanian gitu, selain tadi buat kelompok-kelompok tadi, apa yang menjadi andalannya untuk mengembangkan sektor pertanian ya? Sementara ini kita memang masih di padi, Pak, masih di padi. Walaupun tidak banyak ya, tidak banyak. Dan itu pun yang 100 hektar itu kepemilikan lahannya
sudah ya sebagian PT gitu. Tapi masih bisa digarap. Kenapa PT? Apa ada set plan ke depannya berubah menjadi industri? Enggak sih, cuma sebagian mungkin sudah alih kepemilikan. Oh. Ya, bukan yang 100 hektar itu kepemilikannya warga Ranca Iu semua, tidak. Mungkin yang invest atau gimana gitu. Tapi maksud saya kalau dilihat dari sisi site plan atau master plan pembangunan Kabupaten Tangerang, Ranca Iu ini kedepannya akan dipertahankan sebagai ladang pertanian atau apa kedepannya? Kalau mau saya sih semuanya harus ada, Pak. Oke. Sebenarnya satu desa itu tidak bisa semua perumahan misalnya, atau tidak semua industri. Harusnya harus ada. Pertaniannya harus ada, industrinya ada, untuk pemukimannya ada, terus serta ekonominya ada, karena di Ranca Iu juga kan ada pasar. Pasar Perumda yang sedang dibangun kan sekarang. Terus jadi semua lengkap sebenarnya, harus begitu harusnya. Ya harusnya begitu. Nah, kenyataannya memang kadang-kadang konsep kedepannya mau digimanain Ranca Iu? Ya tetap saya mau seperti itu. Tetap pertanian gitu. Harus ada. Ya, tidak mau semua industri. Gitu. Nah kalau begitu kan harus dipertahankan budaya tani masyarakatnya. Kan sekarang anak-anak muda kita ini sekarang bertani udah males. Iya. Main gadget, motor-motoran gitu kan. Yang nandur itu itu orang-orang tua. Udah. Usah 50 ke atas, atau 40 ke atas. Nah, sekarang tugas Pak Kades bagaimana memberdayakan atau merawat budaya tani ini di Ranca Iu? Ya memang sulit ya, tapi bukan tidak mungkin ya. Kita sekarang mulai sosialisasikan bahwa setelah lulusan sekolah ini tidak harus ke pabrik semua. Udah mulai itu. Udah mulai. Dan kita juga kemarin ngirim petani juga ke Lembang ya. Itu Lembang, Bandung. Oke, mau ngapain? Biar melihat di sana kan pertanian di sana kan maju, walaupun memang beda ya. Kalau di sana kan sayuran. Tapi minimal mereka dengan bertani pun kan bisa hidup nih. Kayaknya orang kita ini kayaknya gimana ya, pesimis dengan pertanian ya. Maksudnya di Tangerang ini. Kalau tani padahal orang-orang kita dulu kan dari tani, Pak. Iya, betul. Bertani dari besar dulu. Tumbuh dari tani. Sekarang yang hebat-hebat pun mereka dulu dari pertanian kan ya. Tapi kenapa itu nggak dikembangkan gitu? Nah, sekarang kita sudah mulai tidak hanya pertanian padi saja mungkin ya, mungkin ke palawija ke pertanian yang lain lah. Ya misal apabila memang tidak bisa padi nih tahun ini, mungkin bisa mentimun dan sebagainya gitu, Pak. Sekarang udah mulai diarahkan ke sana. Mulai diarahkan. Bentuknya apa? Pelatihan atau buat kelompok-kelompok tani? Ya salah satunya pelatihan, kedua bimbingan dari Dinas Pertanian juga. Termasuk juga misalnya pengadaan bibit ya. Pengadaan bibit termasuk alat peralatannya, traktor gitu kan. Disupport ya dari pemerintah ya. Alhamdulillah. Ya tiap tahun traktor selalu dianggarkan di desa. Nah itu bagus sekali Pak Kades kalau itu bisa dipertahankan. Nah saya melihat di medsos TikTok Pak Kades itu rajin kunjungan ke masyarakat itu, kelompok-kelompok tani itu tuh peternakan misalnya gitu ya, ke petani. Itu apa yang dilakukan Pak Kades dalam kunjungan-kunjungan itu? Ya sebenarnya spontan saja sih Pak. Spontan. Kadang-kadang saya juga kan tidak selalu di kantor saja ya. Mungkin kita sampai jam 12. Setelah jam 12 kemana nih? Ada kegiatan apa nih di wilayah kita kan? Ya kita kunjungan. Tapi konten itu bukan saya yang buat, memang staf saya. Gitu. Ya apapun lah. Tapi yang turun ke lapangan kan Pak Kades. Nah yang Pak Kades temukan ketika bertemu dengan masyarakat itu apa? Yang Pak Kades dengar dari bawah itu? Ya beragam sih Pak. Beragam. Ada yang mereka tentang
pemerintahan desa ada juga yang oh ini sudah benar Pak, ada juga masukan dari masyarakat. Oh kalau kita tidak turun ke lapangan kan nggak tahu Pak. Artinya Keluhan-keluhan nih bagi inginnya seorang masyarakat ya, seperti apa gitu kan. artinya bagi seorang kepala desa atau pemimpin siapapun turun Iya. ke bawah itu penting. Penting Pak, penting, sangat penting. Dan itu yang Pak Kades lakukan ya. Iya, selalu Alhamdulillah, gitu. Biar mendengar gitu Ya. keluhannya apa ya kan. Ya, Nanti ya mungkin ada catatan kan. Ya, buat kita, ya. ya. Dari situlah kemudian Pak Kades membentuk program-program kerja Ya, sesuai dengan aspirasi masyarakat Ya, gitu ya. Nah, begini Pak Kades, kan sekarang semua desa itu diuntungkan oleh program dana desa Ya. gitu. Berapa dapat dana desa di sini? Kalau tidak salah sih 1,2. Jangan tidak salah, masa nggak tahu. Maksudnya spesifiknya kurang lebih 1,2 M. 1,2. Kok kecil? Kenapa kecil? Kecil ya, desa saya kan Oh, dihitung penduduk. penduduk mungkin ya, Oh. ada yang besar seperti Jakar kan lebih besar ya. Ini saya agak kritisi juga. Iya. Misalnya gini, desa Rancayuh itu kan mayoritas pertanian. Iya. Pertanian itu artinya sering identik dengan masyarakat yang kurang mampu Kurang mampu, atau ya. secara ekonomi beda dengan orang kota lah bahasa Ya, gitu kan. Yang harusnya kan lebih banyak disupport kan, dikembangkan Ya. oleh dana desa. Sementara saya lihat ada desa yang sudah berkembang, sudah maju, Ya. tapi karena rakyatnya banyak, dapat dana desanya gede, sampai 5 miliar misalnya gitu. Ya maksudnya 1,2 tuh dana desa yang dari pusat Pak, APBN. Totalnya berapa? Totalnya 4,5. Oh, gede juga ya, gede juga ya, Maksudnya kan gitu. anggaran tuh ada dari APBN, Ada di APBDes. APBD kan, juga ada di iya. provinsi gitu Pak. Nanti kalau dari dana pusat 2 Gitu, miliar. 1,2. Oke. Nah, dari dana sebesar itu 4,5 lah totalnya ya. Ya. Pak Kades mengalokasikan yang paling besar itu untuk apa di sini? Kan udah pasti itu termasuk ya siltap segala macam kan. Itu uang segitu tuh tidak untuk kegiatan pembangunan saja Pak. Gitu. Ya termasuk kemarin kita masih fisik sih Pak. Fisik ya? Ya fisik. Fisik itu artinya apa bentuknya? Seperti pembangunan bedah rumah, gitu kan. Terus Banyak yang dibedah di sini. ya setahun kita 5 gitu Oke, kan. oke. Terus jalan-jalan Iya, gitu, iya, jalan iya. paving block gitu kan. Iya. Itu sih. Itu yang paling. Tapi kalau udah 2026 ini sudah mulai kurang gitu kan fisiknya. Kan basicnya pertanian ya. Iya. Sementara di Juklak ya, Iya. dana desa itu ada untuk peternakan. Ada. Ya, termasuk Perikanan. pertanian tuh masuk peternakan juga ya. Ternak apa Pak Kades di sini? Kemarin sih kita baru ternak ayam telur Pak. Pakai telur ya. Telur, ya. Sudah produksi? Sudah mulai. Sudah mulai produksi ya. Artinya kan ke depan itu untuk menjadi sumber penghasilan desa. Iya. Jadi kemarin satu periode saya fokus ke fisik Pak. Oke. Karena 2017 ini desa kita kan masih desa tertinggal ya. Oh, Saya masuk 2017 kan. sebelumnya masih tertinggal IDT. IDT. Jadi jalan-jalan desa, apalagi jalan lingkungan ya kan. Nah, dalam satu periode 6 tahun lah ya. 6 tahun saya Fokus genjot ke- posisi fisik banyaknya. Nah, sekarang di fisik sudah mulai sedikit kan. Baru saya fokus ke ekonomi, terus termasuk ya pemberdayaan ya, terus pembinaan. Karena saya lihat Emang udah berapa periode Pak Kades? 2 periode nih, Pak. Oh, Alhamdulillah. Jadi saya di Kabupaten Tangerang tuh yang gelombang ketiga. Yang 2017 2023, kemarin 2023 2031. Jadi fisik ya. Sekarang udah statusnya apa? IDT udah lewat dong. Maju Pak. Udah maju. Oh, Masuk desa maju. Udah super. Alhamdulillah. Berkat Pak Herman ya. Desa tertinggal, desa berkembang, Sekarang? desa berkembang, sekarang desa maju. Desa maju. Bentar lagi mandiri ya.
mau ngejar ke mandiri nih Pak. Sekarang udah sama maju ya. Ya, alhamdulillah. Luar biasa. Ini berkat dari desa ya. Iya Pak. Terasa ya. Rasa Pak. Terasa ya. Rasa. Artinya tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat juga Iya. terasa. Rasa. Memang diawali di fisik dulu Pak. Iya, betul. Mau ekonomi mau berkembang, diawali dari fisik dulu. Iya. Kalau jalannya pada rusak, orang usaha juga bagaimana? Ya kan? Kalau BUMDes jalan. BUMDes kita dirikan tahun 2019 ya. Pas COVID terus vakum nih. Mungkin udah mau dibentuk lagi, udah dirapikan lagi berbarengan dengan operasi desa Merah Putih ini kan. Ya. Ya. Operasi sudah dibentuk juga. Sudah. Alhamdulillah. Jadi BUMDes sudah, operasi sudah. Ya. Tinggal nanti kegiatan usahanya. Iya, tinggal di kajian usahanya. Jadi usaha apa? Potensi di mapping Iya, iya, di mapping. potensi usaha desa ini apa, Iya. prospeknya apa, kan kira-kira begitu. Iya Pak. Saya melihat dari penampilan Pak Suherman ya dan juga di medsos, Bapak menikmati sekali jadi kepala desa. Kalau saya tidak ada beban Pak. Tidak ada beban. Saya menjabat tidak ada yang apa ya. Kalau bahasa Sundanya mah tidak ada yang nyetir. Oke. Iya, bebas. Merdeka. Kan ada orang yang menjabat tuh disetir orang ya. Kamu harus begini, harus begini. Kalau saya enggak. Orang tua juga yang penting selama itu baik, selama itu bermanfaat bagi masyarakat, ayo jalankan gitu. Jadi nggak ada yang ngekang, nggak ada. Apa yang membuat Pak Kades punya spirit ya, punya semangat gitu untuk mengabdi kepada desa ya? Ya, termasuk Bapak mungkin ya, 2017 gitu. Bapak kan. maksudnya? Sebenarnya Orang tua. apa namanya? Emang keinginan saya juga. Oke. Saya juga dulu kan aktif di partai politik juga dulu. Oh, ada basic organisasi. Ada basic. Saya dulu adalah termasuk kader partai juga. Ya. Bahwa saya layak menjadi kepala desa dan saya layak didukung. Apa yang dilakukan Pak Kades ke masyarakat? Kalau waktu kita mau nyalon memang semua orang pasti begitu ngomong ya, mau ini mau itu. Tapi setelah kita jadi tuh, saya ngomong apa-apa Pak. Oke. Karena saya adalah mengingat-ingat apa yang saya sampaikan waktu kampanye. Karena catatan saya masih ada waktu kampanye saya jebar pamflet ke tiap rumah. Apa waktu itu jadi kampanye? Ya termasuk mungkin pembangunan jalan desa, ya kan, pembangunan fisik dan lain sebagainya. Jadi saya satu-satu gitu kan, oh ini sudah nih, ini sudah. Sekarang sudah dipenuhi semua. Tinggal saya punya janji politik itu membantu masyarakat supaya tidak terjerat kayak pinjol, terus apa namanya rentenir gitu kan. Janji niat baiknya. Niat baiknya termasuk salah satunya. Karena saya lihat banyak orang yang terlilit utang karena rentenir ya. Itu udah mulai apa? Tapi dengan kemarin kita dibentuknya Koperasi Merah Putih ini ada harapan. Oh, janji saya yang satu ini kan ada jalan. Iya. Terus Ada saya punya janji kalau saya terpilih nanti misalnya hitam gratis ada Pak. Hitam gratis. Hitam gratis. Sudah jalan. Sudah jalan Pak. Sudah berapa lama? Hampir 2 tahun. Jadi seluruh warga Ranca Iu yang berKTP Ranca Iu hitam gratis. gratis. Subhanallah. Saya kerjasama dengan Pak Rumah Hitam Pak Abud di sini dan warga kita juga. Bentar lagi kawin gratis nggak? Oh iya. Kawin harus berusaha. Kalau gratis kayak kawin nanti nggak mau nyari uang lagi. Itu bisa jadi inspirasi buat desa-desa lain. Dan itu kita ternyata kan gampang melakukannya kan? Iya Pak, kalau kita sungguh-sungguh Pak. Iya. Tidak begini, tidak. Setelah namanya politik kan pasti pakai dana, pakai anggaran. Kalau tidak ada sistem pengembalian dana nih untuk rugi, ya mudah Pak. Tapi kalau sudah bicara, nih habis berapa duit nih, harus kembali, itu udah sulit. Tidak akan tercapai. Kalau pakai kalkulasi dana, usaha, untuk rugi nggak bakal dicapai Pak. Nah terus jadi apa lagi yang belum terlaksana? Itu aja sih, kita gratis sudah, ya termasuk mungkin saya
menghidupkan di sini dulu ada apa namanya pustu ya, buka Posko. pustu. Oh, pustu tuh. Pustu itu puskesmas pembantu. Oh, puskesmas pembantu. Pembantu. Belum itu. Ya kadang mungkin buka, kadang tidak karena kekurangan tenaga kesehatan di Oke. puskesmas kan. Itu yang belum terrealisir. Sekarang sudah. Sudah. Alhamdulillah. Ya. Sekarang sudah buka, bahkan kita sudah buka tiap 3 hari per 1 minggu. Nah, ini kan banyak ya langkah-langkah Pak Kades Suherman yang inspiratif ya, Ya, ya. termasuk sunatan gratis. Ya. Tapi ada sunatan masal nggak? Jadi nggak masalah Pak, kita ada kartunya. Oh, Kalau jadi warga, warga dikasih kartu. iya kartunya itu dari klinik. Gini. Jadi kalau ada warga ke rumah Pak mau hitam tinggal kasih karena itu ya di kliniknya diterima. Oke. Gitu. Nah, itu pernah dapat apresiasi dari pemerintah penghargaan Pak? Ini saya tidak publikasikan Pak. Ya ini Kenapa? karena ini pakai uang pribadi Pak. Oh, Saya tidak menganggarkan dari itu untuk kita gratis dari pribadi Pak. luar biasa. Dana pribadi. Pribadi. Dari mana dananya? Ya kan yang hitam ini tidak tiap hari Pak. Oh, nggak besar ya? Nggak besar lah. Gitu ya. Setahun mungkin, tapi ini hampir 150 ini hampir 2 tahun 150 orang Pak. 150 orang. Makin banyak. Hampir 2 tahun saya kan 2023 nih. Iya, Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah sangat membantu. Itu kecil tapi sangat menyentuh. Iya Pak, ada bekasnya lagi. Bekasnya Ada bekasnya kan? Bukan. Nah, itu. Bekasnya sepanjang masa lagi. Sepanjang masa lagi. Jadi Pak sampai tua diingat. Wah, cerdas ini. Saya kan dulu suka kadang nyari nih warga saya mau hitan masal dibawa kemana-mana Pak, ke Citra kemana gitu kan, kasihan. Oh, apa salahnya saya ada klinik yang hitam ya, Iya. teman saya juga kan. Iya. Pak, bagaimana kalau kita kerjasama gitu kan? Warga saya mau hitan gratis nih, tapi saya bayarnya tidak setiap orang hitam misalnya nih langsung bayar, tidak ada tempo lah. Iya, Tempo iya. kalau saya punya saya ngasih, kalau nggak punya ngutang dulu gitu kan. Jadi itu mungkin yang agak sedikit menonjol dan different ya, artinya beda dengan desa lain. Ya mungkin. Iya kan, kalau yang lain kan pertanian biasa, Iya, peternakan, perikanan kan iya, biasa, iya. kan gitu kan. Ya kita kan harus ada inovasi juga Pak. Harus ada inovasi dan beda. Ya beda, ada beda gitu kan. Beda. Jangan monoton gitu. Iya. Ini bagus Pak Kades. Iya. Ini terakhir Pak Kades ya. Pak Kades, tentu desa ini kan banyak sekali program selain itu kan. Iya. Pernah yang ulang tadi, pernah penghargaan apa aja desa itu? Ya belum sih Pak. Dulu saya pernah lomba bina wilayah ya. Lomba itu Pak. Lomba. Ya kita. Kan ini sebetulnya potensi bisa jadi inspirasi tuh sunatan gratis itu. Itu tidak boleh. sering saya publikasikan Pak. Nggak mau. Karena itu bukan program apa yang kita tidak dibuat dalam RPJMD saya, tidak itu kan, atau RKP gitu kan. Tapi kan masyarakat Ya kalau ada yang nanya palu saya jawab, Ya. tapi tidak saya selalu gembor-gemborkan. Ya, ya. Hanya untuk sebatas masyarakat Rancaikek saja. Iya. Oke Pak Kades Suherman ya. Jadi apa lagi yang perlu disampaikan ke warga? Kira-kira pesan-pesannya? Ya pesan-pesannya kami ya mungkin desa kan butuh dukungan ya. Tidak bisa juga para desa jalan sendiri ya kan. Dan juga memang ada pembantu lah seperti ada BPD dan sebagainya, tapi tetap kita butuh dukungan, masukan, termasuk kritikan yang membangun ya. Ya alhamdulillah kalau masyarakat Rancaikek kalau ada masalah pun tidak rame-rame di media sosial. Mereka inginnya ketemu Pak Lurah. Luar biasa. Ada masalah nih. Jadi masyarakat desa ini kalau ada masalah, pokoknya ketemu Bapak. Selesaikan Pak. Bukan koar-koar di media sosial. Karena koar-koar pun siapa yang menyelesaikan kan? Ustaz, saya kenapa bisa begitu? Karena memang saya
wanti-wanti juga kalau ada masalah tentang apapun sampaikan dulu kan. Berarti Pak Kades ini bukan sekedar kepala desa, tapi figur yang dituakan. Alhamdulillah seperti itu, alhamdulillah. Yang dihormati. Alhamdulillah. Ini seorang pemimpin namanya. Justru saya bangga kepada masyarakat saya. Gitu. Kalau ada masalahnya tidak keluar-keluar di media sosial, mereka inginnya datang dan mohon Pak selesaikan. Dan itu yang saya inginkan juga. Dan rata-rata selesai. Selesai, alhamdulillah. Apa masalah yang paling banyak disampaikan? Ya kebanyakan sih masalah ya termasuk ekonomi ya, ekonomi juga ada, terus masalah tanah juga ada, sengketa juga, kadang-kadang sengketa keluarga lah, gitu kan. Ya alhamdulillah kita musyawarahkan gitu kan, bermacam-macam lah gitu. Mas Herman, saya senang ngobrol dengan Bapak ya. Banyak hal-hal yang menarik yang bisa jadi inspirasi banyak orang dan kepala desa di tanah air kita. Ya. Terima kasih Pak Herman nih sudah bisa bersamai dengan saya dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat masyarakat luas di tanah air kita. Amin. Saya juga sama. Terima kasih atas kehadirannya. Bisa bincang-bincang dengan orang apa ya? Orang biasa. Orang luar biasa maksudnya ya. Pemirsa, di mana saja berada, demikian obrolan saya dengan Pak Suherman, Kepala Desa Ranca Iu, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang. Sebuah obrolan singkat tapi cukup menarik, banyak hal yang bisa kita pelajari, terutama dari sisi keikhlasan seorang kepala desa memimpin masyarakatnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi bersama saya Uten Sutendi di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kades. Mantap.